Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain suaranya mana? Tadi Kak Nihla udah lumayan semangat. Aku pengen denger yang lain juga nih, para pejuang TDV. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. So, teman-teman, gimana kabarnya di Indo? Sekarang udah malam. Alhamdulillah baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Reda di sini juga baik-baik aja dan alhamdulillah ini adalah mentoring terakhir kita. Semoga Allah mudahkan teman-teman. Dan ya langsung aja kita mulai. Hari ini insya Allah Indah nggak bakal sendirian teman-teman karena kita udah kedatangan narasumber yang special guest yang super super special, yaitu siapa? Namanya adalah Kak Imat. Tepuk tangan buat Kak Imat dulu. Halo semuanya. Welcome Imat to our mentoring. So, Imat bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak Anida selalu sehat selalu alhamdulillah. Kak Anida sendiri gimana kabarnya? Sepertinya Alhamdulillah. bursa udah mulai dingin. Exactly, benar-benar. Alhamdulillah, I'm also good. Aida juga belajar teman Ida. Iya, alhamdulillah. Kemarin Imat baru selesai ujian ya? Apa masih ada ujian? Iya, enggak sih sebenarnya ujian English Proficiency Test kebetulan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tinggal nunggu hasilnya aja. Oh my god, Udah so selesai. excited. Alhamdulillah for that teman-teman. Tuh, teman-teman Kak Imat baru selesai ujian dan beliau langsung hadir ke sini untuk sharing ke teman-teman semua tentang Turkiye Denat Vakfı, terkhusus buat teman-teman yang Imam Hatib, oke? Jadi, insya Allah hari ini itu temanya apa aja atau apa aja yang bakal kita pelajarin. Hari ini yang pertama jadwalnya itu adalah teman-teman kita bakal dengerin Kak Imat untuk sharing dulu tentang Imam Hatib terkhusus ya teman-teman. Kemudian juga nanti Anida setelah sesinya Kak Imat, Anida bakal ngebahas lebih dalam tentang yang pertama tentang surat rekomendasi, transkrip nilai, kemudian motivation letter dan juga apa ya? Ada 4. Saya lupa. Oh, sama CV juga. Oke? Kalau kayak gitu kita langsung aja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Imat. Oke, terima kasih Kak Dida atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. gimana teman-teman di Indonesia? Sehat ya? Walaupun sudah jam Alhamdulillah. 8, teman-teman masih semangat nih kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya, Kak Nida mungkin bisa langsung di slide selanjutnya ya. Halo Kak Nida. Oke, sebelumnya teman-teman, merhaba semuanya, halo semuanya, kenalin nama aku Imaduddin Tamam Mubarok. Kalau misalnya di Indonesia kerap dipanggil sebutan Tamam, tapi karena kebetulan nih di Turki sendiri Tamam artinya oke dan terlalu sering dipakai sama orang-orang Turki ya. Akhirnya begitu datang ke Turki, saya mulai dipanggil dengan sebutan Imad ataupun Imaduddin. Asal saya dari Klaten, Jawa Tengah. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum tahu Klaten, Klaten di mana sih Klaten? Klaten di mana sih Klaten? Kalau misalnya teman-teman tahu Jogja Solo, di antara Jogja dan Solo ada kota kecil yang nyelimpet namanya Klaten. Ataupun kalau misalnya teman-teman tahu sop ayam Pak Min Klaten, nah itu juga dari Klaten teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya juga salah satu dari TDV URDI 2022 dan sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu SMA Imam Hatib di Bursa, yaitu di Internasional Muratuda Vendigar Anatolian Imam Hatib High School. Sekarang berarti sudah tahun keempat saya, dan insya Allah tahun ini saya akan wisuda dan beranjak ke tahap selanjutnya yaitu universitas. Nah, ini saya tulis Instagram account saya, imaduddin.t.m. Mungkin teman-teman kalau misalnya want to reach out more about information atau mau tanya-tanya lebih dalam lagi tentang TDV, teman-teman bisa banget screenshot lalu kita mutualan Instagram. Oke.
Lanjut, sebelum lanjut, mungkin aku mau ngetes dulu teman-teman. Udah pada siap belum? Bisa dijawab pakai reaction dari emoticon kesayangan teman-teman semuanya. Kalau misalnya udah siap, bisa reaksi. Oke, Rifa, Azizan, Azahra. Nah, wih mantep banget nih, antusiasme teman-teman semuanya. Oke, kita langsung mulai aja dengan perkenalan sebenarnya apa sih itu Türkiye Diyanet Vakfı. Sebenarnya teman-teman, Türkiye Diyanet Vakfı itu adalah suatu lembaga di Turki yang tidak hanya bekerja di sektor pendidikan saja, tapi juga bekerja di sektor sosial, kemanusiaan, lalu keagamaan dan juga pendidikan. Jadi beasiswa Türkiye Diyanet Vakfı ini tidak hanya memberikan beasiswa kepada pemuda-pemuda muslim di seluruh dunia, TDV juga kerap memberikan bantuan sosial nih kepada negara-negara yang terdampak bencana. Contohnya, dulu ketika bencana Aceh, Türkiye Diyanet Vakfı juga langsung memberikan kontribusinya dalam memberikan bantuan gitu langsung ke Aceh. Dan salah satunya di sektor pendidikan sendiri, beasiswa Türkiye Diyanet Vakfı uh, sudah memulai memberikan beasiswa TDV untuk beberapa jenjang. Salah satunya SMA International Imam Hatip, lalu ada S1 International Theology Undergraduate Program, S2 International Master Program, dan juga S3 International PhD Program. Karena basic dari Türkiye Diyanet Vakfı ini adalah keagamaan ya, jadi untuk dari jenjang S1 hingga S3, mereka hanya memberikan jurusan yang khusus untuk jurusan teologi keagamaan Islam saja. Tapi untuk hari ini kita tidak akan membahas topik tersebut karena kemarin sudah dibahas oleh Kak Anida langsung ya. Kita bakal bahas langsung tentang Imam Hatib. Sebenarnya apa sih Imam Hatib? Kalau misalnya kita sekolah ntar jadi imam atau hatib, kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Apa itu Imam Hatib? Jadi teman-teman, di Turki sendiri itu ada 3 macam sekolah SMA. Yang pertama yaitu Imam Hatib, lalu ada Meslek Lisesi, dan juga Fen Lisesi. Untuk Meslek Lisesi sendiri, kita mungkin familiar di Indonesia dengan sebutan SMK. Kalau misalnya Fen Lisesi, itu sekolah menengah atas, tapi lebih fokus di bagian pengetahuan umum, seperti matematika, sains, bahasa, dan sosial. Tapi kalau misalnya Imam Hatib sendiri, itu adalah sekolah menengah berbasis Islam yang mengintegrasikan antara pendidikan agama Islam dan juga pendidikan umum. Ketika teman-teman nanti diterima di program Imam Hatib ini, teman-teman tidak hanya belajar tentang matematika, sains, bahasa, dan sosial, tapi di sisi lain teman-teman juga bakal deep dive, akan belajar juga tentang agama Islam seperti Al-Quran, fikih, tafsir, kalam, dan lain sebagainya. Untuk program Imam Hatib ini durasinya selama 4 tahun. Mungkin teman-teman tanya kayak, kenapa durasinya 4 tahun? Sedangkan di Indonesia SMA sendiri durasinya 3 tahun gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi kalau misalnya di Turki, pakai kurikulum nasional Turki, mereka mengsamaratakan teman-teman. SD 4 tahun, SMP 4 tahun, dan juga SMA 4 tahun. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang di kelas 9 SMP, berarti nanti ketika diterima di Imam Hatib, beasiswa Imam Hatib ini, teman-teman harus mengulang selama 1 tahun lagi. Seperti itu. Selanjutnya, alhamdulillah saat ini sudah terdapat 14 sekolah internasional Imam Hatib yang tersebar di 9 kota di Turki. Jadi ketika nanti teman-teman diterima di program Imam Hatib ini, teman-teman nanti bakal disebar. Contohnya, dulu ketika tahun 2022 terdapat 21 siswa Indonesia yang diterima di beasiswa Imam Hatib. Kita 21 orang tidak belajar di satu tempat, tetapi kita disebar di 9 kota yang berbeda-beda. Dan perlu digarisbawahi, karena basic dari sekolah ini adalah sekolah agama, jadi dikhususkan antara laki-laki dan juga perempuan. Dan hingga saat ini, alhamdulillah sudah ada 3 sekolah khusus perempuan, 2 di Istanbul dan juga 1 di Turki. Mungkin teman-teman pada tanya nih, terus nanti gimana dong dari pihak beasiswa TDV memberikan sekolah kepada kita berdasarkan apa sih?
Kan tadi kan ada 14 sekolah ya teman-teman. Ketika teman-teman mendaftar di website nanti ada namanya preference list school. Jadi nanti teman-teman bakal mengelis nih pilihan pertama sekolahnya di mana, pilihan kedua di mana, pilihan ketiga di mana, pilihan keempat di mana, dan seterusnya. Karena sekolahnya emang 14 sekolah ya, mungkin teman-teman juga pada bingung. Gimana sih Kak caranya biar menentukan list yang emang cocok nih di aku gitu. Nah, paling mudah caranya adalah teman-teman bisa copy paste nama sekolahnya, lalu taruh di Google ataupun di YouTube. Melalui YouTube dan juga Google, teman-teman bisa banget tuh lihat namanya Introduction Schools atau video perkenalan sekolah. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat gimana bangunannya, gimana fasilitasnya, gimana lingkungannya. Berdasarkan itu, nanti teman-teman bisa banget buat memberikan list berdasarkan video-video perkenalan yang sudah teman-teman lihat tadi. Oke, lanjut. Lalu kita menuju di bagian fasilitas. Perlu diingat teman-teman bahwa Turki Diyanet Vakfı Bursları atau Turki Diyanet Foundation Scholarship bersifat 100% fully funded. Jadi semua aspek kehidupan teman-teman selama pendidikan nanti akan ditanggung 100% melalui beasiswa TDV. Lalu cangkupannya apa aja? Yang pertama yaitu 100% biaya pendidikan selama 4 tahun. Yaitu seperti buku, peralatan sekolah, dan juga kursus akademik full akan ditanggung langsung oleh TDV gitu. Kursus akademik di sini, jadi gini teman-teman, ketika nanti teman-teman beranjak kelas 3 maupun kelas 4 SMA, dari beasiswa TDV bakal ngadain seperti kursus persiapan ujian universitas. Ataupun ketika nanti pas teman-teman awal datang ke Turki, kalian bakal belajar bahasa Turki atau kursus bahasa Turki, itu nanti bakal di cover 100% oleh beasiswa TDV gitu. Selain itu, ada uang saku bulanan 2.500 Turkish lira ataupun setara 970.000 rupiah. Untuk per tahun 2025 maupun 2026 ini kita diberikan uang saku bulanan sekitar 2.500, tetapi sangat memungkinkan sekali untuk bisa meningkat per tahunnya gitu. Lalu kalau misalnya teman-teman tanya, cukup nggak sih 2.500 Turkish lira untuk hidup bulanan di sini? Aku bilang, I would say, it's enough and depends on the person, teman-teman. Jadi itu tergantung kepada teman-teman sendiri. Karena di sini kita sudah mendapatkan tempat tinggal, dormitory, lalu udah dapat makan 3 kali sehari, kebutuhan hidup sudah tercover, biaya pendidikan sudah di-cover, itu juga tergantung sama teman-teman sendiri pengeluarannya gimana, internetnya gimana, transportasinya gimana, seberapa sering teman-teman makan di luar, itu bergantung pada teman-teman sendiri gitu. Tapi banyak banget teman-teman saya di SMA sekarang yang cukup-cukup aja dengan kebutuhan 2.500 Turkish lira tersebut. Lalu Turki Diyanet Vakfı juga memberikan tunjangan asuransi kesehatan ketika naudzubillahnya teman-teman terjatuh sakit ataupun butuh obat, perawatan di rumah sakit, itu akan di-cover full juga oleh beasiswa TDV. Dan ini sih kalau menurut aku yang paling gongnya, mungkin jarang sekali ditemukan di program-program beasiswa lain ya. Biasa oleh PDP, YTB, dan lain sebagainya, jarang sekali memberikan fasilitas ini. Tiket pesawat setiap tahun, bolak-balik dari Indonesia ke Jakarta, Indonesia ke Istanbul, dari Istanbul ke Jakarta. Jadi, ketika nanti teman-teman setelah belajar selama 9 bulan di di Turki, nanti teman-teman bakal diberikan waktu selama 3 bulan untuk liburan musim panas karena kurikulum di Turki ikut kurikulum Eropa ya. Jadi nanti kalian bakal punya waktu 3 bulan untuk menikmati musim panas dan di situ TDV bakal ngasih tiket pesawat pulang pergi direct tanpa aktarma apa ya? Tanpa transit melalui Turkish Airlines. Dan ini jarang banget didapatkan dalam beasiswa-beasiswa lain. Lalu ada kebutuhan pakaian musim dingin setiap tahun. Teman-teman jangan khawatir kalau misalnya nanti salju turun ataupun musim dingin sudah datang, dari pihak beasiswa TDV bakal memberikan bantuan berupa pakaian musim dingin. Kalau misalnya tahun ini kita dikasihnya 2.500 TL, itu 2.500 TL kita bisa gunakan buat beli
pakaian jaket hangat, ataupun shawl, ataupun kupluk, sepatu, dan lain sebagainya. Lalu ada winter camp dan juga kegiatan field trip. Biasanya teman-teman di antara semester 1 hingga semester 2 akan ada jeda sekitar 3 minggu, dan di satu minggu tersebut kita akan diajak jalan-jalan di kota-kota lain untuk mengeksplor Turki. Lalu ada kursus bahasa Turki di awal semester. Dan ini adalah perbedaan antara program S1 hingga S3 dan juga program SMA. Jika program S1 sama S3, mereka biasanya harus mengambil 1 tahun lebih untuk kursus bahasa Turki. Tetapi untuk program SMA, kita tidak perlu mengambil 1 tahun lebih untuk kursus bahasa Turki. Karena ketika teman-teman begitu datang ke Turki nanti, teman-teman bakal langsung belajar bahasa Turki selama 1 semester. Teman-teman nanti nggak bakal belajar matematika, fisika, kimia, atau biologi selama 1 semester tersebut. Teman-teman akan hanya fokus di bahasa Turki full. Nanti setelah semester 1, beranjak ke semester 2, di semester 2 baru akan muncul tuh fisika, kimia, biologi, pelajaran agama, dan lain sebagainya akan dimulai di semester 2 gitu. Lalu yang terakhir adalah biaya visa ketika nanti teman-teman sudah diberikan, dinyatakan diterima di di program beasiswa ini. Oke, lanjut. Persyaratan berkas. Perlu teman-teman ketahui, dalam seleksi program Turki Diyanet Vakfı ini terdapat 2 tahap, teman-teman. Yang pertama, seleksi berkas, dan yang kedua yaitu seleksi wawancara. Jika teman-teman nanti dinyatakan lolos seleksi berkas, teman-teman akan dipanggil untuk wawancara. Tapi sebelum ke tahap tersebut, kita perlu memberikan dokumen-dokumen dalam rentang waktu 15 Januari 2026 sampai 28 Februari 2026, yang dimana berarti sudah dibuka, kayaknya masih ada waktu sekitar 1 bulanan lagi untuk mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan teman-teman. Tips saya, kalau saya bisa bilang, persiapkan sedini mungkin. Don't wait until the last time. Jangan sampai menunda-nunda hingga akhir waktu. Mulai dengan persyaratan berkas-berkasnya disiapkan perlahan tersebut. Lalu mungkin ini ada beberapa berkas-berkas yang perlu teman-teman persiapkan, seperti misalnya identitas diri berupa paspor, KTP. Bagi teman-teman yang belum berusia 17 tahun, teman-teman bisa menyertakan akta kelahiran maupun kartu keluarga. Lalu ada transkrip ataupun ijazah. Ini bergantung kepada teman-teman lagi. Kalau misalnya teman-teman sekarang posisinya adalah kelas 9, berarti nanti teman-teman bisa menyertakan transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5 dengan minimal nilai 70% gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah lulus dari SMP, udah lulus di tingkat SMP, teman-teman bisa menyertakan ijazah kelulusan. Lalu mungkin walaupun ini opsional, teman-teman bisa banget untuk menyertakan sertifikat organisasi OSIS ataupun lomba-lomba dan juga kegiatan volunteer jika ada. I would recommend it kalau misalnya teman-teman buat ngasih apapun kegiatan yang sudah pernah teman-teman ikuti untuk menjadikan teman-teman kandidat yang bagus gitu. Dan untuk 3 dokumen tersebut tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lalu gimana para admission officers bisa paham tentang berkas-berkas yang kita berikan? Jadi nanti ketika teman-teman mengupload berkas-berkasnya, nanti bakal ada sections kecil untuk menjelaskan tentang berkas-berkas tersebut, teman-teman. Contoh, misalnya teman-teman mendapatkan juara 1 tingkat nasional lomba fisika, tapi sertifikatnya pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang dokumen ini adalah dokumen lomba fisika nasional juara 1 bla 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 bla, seperti itu. Tapi I would say kalau misalnya transkrip, teman-teman bisa banget minta bantuan dari guru bahasa Inggris ya, untuk mentranslatekan langsung supaya mempermudah proses pemberkasan nanti gitu. Lalu ada juga butuh CV
surat rekomendasi, motivation letter, ataupun personal statement. Untuk CV, surat rekomendasi dan motivation letters perlu diterjemahkan atau ditulis menggunakan bahasa Inggris. Untuk penulisan CV, motivation letters, dan juga surat rekomendasi, mungkin nanti bakal dibahas langsung ataupun dibahas lebih detail lagi oleh Kak Anida. Tetapi untuk surat rekomendasi, teman-teman, saya bisa memberikan contoh, mungkin teman-teman bisa meminta surat rekomendasi dari kepala sekolah ataupun guru-guru pendamping, lomba, organisasi yang mengetahui personalnya teman-teman atau value-nya teman-teman semuanya, ataupun bisa juga para ahli, kayak misalnya contohnya dulu ketika saya mendaftar, saya lumayan dekat dengan ustadz yang menulis buku mengenai sejarah Utsmaniyah. Dan kebetulan saat itu saya meminta tolong untuk menuliskan surat rekomendasi untuk saya, dan akhirnya alhamdulillah dengan surat rekomendasi ini saya bisa diterima melalui di beasiswa TDV 2020 Turki Denet Vakfı Imam Hatip tersebut. Oke, lanjut. Setelah persyaratan berkas nanti, ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima di seleksi berkas, nanti akan ada tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Biasanya wawancara, kalau misalnya teman-teman lihat timeline official dari di website TDV, wawancara akan dilaksanakan dari tanggal 23 Maret 2026 sampai 31 Mei 2026. Ini penting banget untuk teman-teman untuk selalu up to date, mengecek email secara berkala ya, melihat juga website resmi untuk pengumuman-pengumuman antara pemanggilan wawancara dan lain sebagainya, ataupun teman-teman bisa banget untuk mengikuti Instagram akunnya Turkiye Diyanet Vakfı ataupun tdvawardi.id. tdvawardi.id akan selalu up to date ya untuk memberikan kabar-kabar terkini mengenai pemanggilan wawancara ataupun pengumuman akhir dan lain sebagainya. Adapun yang dicek dalam proses wawancara ini adalah pertama, kemampuan membaca Al-Quran dan juga tajwid. Kedua, pengetahuan dasar agama Islam, pengetahuan umum, kemampuan bahasa, bakat khusus, dan juga tes IQ. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman dipanggil wawancara, sebelum memulai wawancara, dari pihak TDV-nya bakal mengarahkan teman-teman ke suatu ruangan untuk mengerjakan tes IQ selama 40 menit. Tes IQ-nya kalau aku bilang lumayan gampang sih sebenarnya, lumayan gampang. Jadi jangan terlalu di-pressure, jangan terlalu dipikirin banget. Tapi ada juga manfaatnya ketika teman-teman mempersiapkan sedini mungkin untuk untuk familiar lah, mencoba familiar mengenai tes-tes IQ. Setelah itu kita kembali lagi ke ruang tunggu dan pewawancara akan memanggil kita satu persatu nih. Memanggil kita satu persatu untuk melakukan wawancara. Wawancara sendiri biasanya range-nya antara sekitar 10-20 menit durasinya. Ketika kalau misalnya berdasarkan dengan dengan experience saya ketika wawancara tersebut, saya masuk ke ruangannya, di situ ada 3 orang Turki dan juga 1 translator. Salah satu dari mereka bakal bilang, coba tolong buka Al-Quran di tengah. Jadi nanti ada Al-Quran di tengah gitu. Lalu nanti ada pembatas Al-Quran, disuruh dibuka, lalu kita suruh membaca Al-Qurannya. Mereka ingin mengetes gimana kira kita membaca Al-Quran dan tajwidnya. Lalu setelah itu, setelah Shadaqallahul Adzim, setelah ditutup, dari pihak pewawancaranya bakal tanya, kira-kira kamu mau dites hafalannya di juz berapa gitu. Kalau misalnya teman-teman punya lebih dari juz 30 ataupun 29 ataupun Masya Allahnya teman-teman hafiz atau hafizah, bisa banget teman-teman minta juz 1, juz 2, juz 3, tapi saat itu saya minta di juz 30 dan kita melakukan sambung ayat seperti itu. Lalu yang kedua, setelah dites antara pembacaan Al-Quran dan tajwid, teman-teman bakal ditanyain motivasinya apa, motivasi mengikuti program ini tuh apa kontribusi kalian setelah diterima ataupun menjadi pelajar di Imam Hatip Turki gitu. Nanti teman-teman perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut sedini mungkin.
Lalu bakal ditanyain juga pengetahuan dasar agama Islam seperti tajwid, ataupun kayak misalnya tentang rukun iman, rukun Islam, tentang mazhab. Kalau misalnya saat itu saya ditanyain tentang mazhab. Jadi emang pertanyaannya lumayan random ya. Kayak bisa berbeda-beda antara satu kandidat dengan kandidat yang lainnya. Tetapi saat itu saya mendapatkan pertanyaan mengenai mazhab. Mazhab itu apa, lalu ada berapa mazhab di dunia ini, dan gongnya adalah pas itu saya sempat ditanyain tentang mazhab, kenapa mazhab itu bisa bisa muncul di dunia ini, kenapa mazhab itu bisa berbeda-beda dan lain sebagainya. Setelah itu pas ditanyain mengenai pengetahuan umum Turki tentang geografi, tentang merek-merek mobil ataupun lain sebagainya. Saat itu saya juga pernah ditanya tentang tokoh-tokoh juga, siapa itu Steve Jobs, siapa itu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kemampuan berbahasa. Nah, perlu diketahui teman-teman, walaupun kemampuan berbahasa ini lumayan penting ya, lumayan krusial juga di tahap wawancara nanti, bagi teman-teman yang mungkin merasa minder nih, Kak, aku nggak bisa bahasa Inggris nih, Kak, aku nggak bisa bahasa Arab nih, gimana nanti wawancaranya? Tenang teman-teman, nanti ketika diwawancara ada 4 pewawancara. Pertama, orang yang bakal nanya-nanyain kita. Kedua adalah orang yang bakal meninjau perilaku kita. Dan ketiga adalah orang-orang yang bakal mengecek berkas. Dan yang terakhir, bakal ada translator yang bakal membantu kita kalau misalnya kita tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Jadi, teman-teman santai aja, karena kebetulan saya sendiri juga pakai bahasa Indonesia 90% ketika wawancara TDV dulu. Jadi cukup kaget juga sebenarnya kenapa saya bisa diterima, tapi alhamdulillahnya emang kalau sudah rezeki ya. Saya pas itu pernah menggunakan bahasa Indonesia 90% karena emang kurang persiapan, dan bahasa Inggris 10% gitu. Jadi kuncinya dari wawancara ini, kalau misalnya saya bisa memberikan tips ya, kunci dari wawancara ini adalah just be yourself, dan juga percaya diri. Harus percaya diri teman-teman. Kayak usahakan teman-teman harus selalu senyum, biar komunikasinya tektok-tektok asik kan sama mereka, atau kalau misalnya teman-teman bisa ngelawak sedikit pun juga nggak masalah gitu. Jadi bisa dibawa santai, atau pembahasannya juga. Yang penting teman-teman harus percaya diri. Tips dari saya saat itu adalah saya pas sebelum wawancara mencoba belajar bahasa Turki dasar melalui perkenalan. Jadi ketika masuk dari wawancaranya bilang, can you please introduce yourself? Saat itu saya pakai bahasa Turki teman-teman. Saya bilang, merhaba benim adım İmaduddin Tama Mubarak, ben Indonezyaliyim, 13 yaşındayım, kabupaten Bölgesinde yaşıyorum. Walaupun simple dan pas itu agak medok ya ngomongnya, kayak aksen-aksen Jawa, tapi strategi itu berhasil memikat tim wawancara untuk kayak agak ada waktu di mana pas aku ngomong bahasa Turki, tim wawancara langsung pada diem semua. Wah, ini anak berarti bisa belajar bahasa Turki. Ada effortnya nih berarti belajar bahasa Turki sedikit-sedikit. Dan setelah itu, alhamdulillah wawancara lancar, dan alhamdulillah diterima. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya punya bakat khusus seperti nyanyi, ataupun nari, ataupun speech, bahasa Inggris, muhadharah, dan lain sebagainya, teman-teman bisa banget bilang kalau misalnya aku mau menunjukkan bakat khusus, talentaku, dan lain sebagainya. Itu bisa banget teman-teman. Dan itu akan menjadi nilai plus. Bahkan di tahun kemarin ada salah satu kandidat yang menggunakan pakaian adat untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Dan mereka membawa miniatur Ayah Sofia, nggak salah, miniatur Ayah Sofia untuk memperlihatkan kemampuan dia di bidang seni. Dan itu menjadi salah satu nilai plus bagi kandidat di wawancara nanti. Untuk wawancara sendiri, kalau misalnya teman-teman tanya, wawancaranya bakal dilakuin di mana gitu. Wawancaranya bakal dilakuin di Jakarta ataupun di Aceh. Itu bergantung sama teman-teman sendiri. Ketika pendaftaran nanti, teman-teman memilih tempat wawancaranya di mana. Bisa di Jakarta ataupun di Aceh. Seperti itu. Lanjut. Oke, dan mungkin teman-teman kalau misalnya bisa lihat, ini adalah timeline resmi ya. Timeline resmi dari pihak
dari website Turki Denet Vakfı sendiri, teman-teman bisa ngelihat applications-nya dimulai dari 15 Januari sampai 28 Februari 2026. Lalu ada application evaluation-nya dari tanggal 1 sampai 20 Maret 2026. Dan di saat-saat ini mungkin teman-teman bisa mulai cek cek email secara bertahap ya teman-teman. Sangat penting untuk bisa melihat email secara bertahap, kira-kira ada pengumuman email mengenai pemanggilan wawancara atau tidak gitu. Lalu ada prospective student interview. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, interview tahun ini bakal dimulai pada pada tanggal 23 Maret 2026 sampai 31 Mei sampai 31 Mei 2026. Lalu ada interview evaluations dan juga announcement of result setelah 15 Juni 2026. Perlu digarisbawahi bahwa tanggal di sini adalah tanggal tentatif dan sangat memungkinkan untuk berubah-ubah teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi sekali lagi teman-teman perlu up to date dan juga selalu rajin-rajin melihat email ya. Jangan sampai teman-teman dipanggil wawancara tapi ternyata teman-teman nggak datang karena tidak melihat email. Jadi sangat disayangkan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih pengen tahu lebih dalam lagi, mau mengulik lebih dalam lagi tentang beasiswa TDV ini, teman-teman bisa langsung cek link informasi di dianetburslare.tdv.org. Kebetulan linknya secara pendaftaran dan informasi berbeda ya. Jadi untuk link informasi teman-teman bisa ngecek di dianetburslare.tdv.org, teman-teman bisa melihat brosurnya, posternya, dan lain sebagainya. Lalu untuk link pendaftaran teman-teman bisa langsung buka di dbys.tdv.org, seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang tanya-tanya nih, Kak, aku minder nih, Kak, aku nervous nih buat daftar, it's okay. Teman-teman, itu sangat normal ya terjadi kepada kita semua. Dulu mungkin Kak Anida dan juga saya ketika mendaftar juga agak takut, kayak nervous, gimana kalau misalnya nggak diterima dan lain sebagainya, it's okay. Itu adalah sifat asli dari manusia. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pasti Allah akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Jadi dalam proses ini saya bisa berikan tips, yaitu kita butuh duit yang namanya. Duit, uang. Bukan buat nyogok ya teman, bukan buat nyogok. Duit artinya adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Usaha tanpa doa akan sama aja, akan sia-sia. Usaha tanpa doa juga akan sia-sia. Jadi akan lebih baik jika dibarengi keduanya, antara doa dan juga usaha. Jika teman-teman sudah usaha semaksimal mungkin, mempersiapkan berkas, mempersiapkan wawancara, dan lain sebagainya, setelah itu teman-teman harus mengikhlaskan semuanya, apapun hasil yang akan diberikan oleh Allah. Teman-teman harus mengikhlaskan semuanya, tawakal, tetap usaha jalur langit ya, harus tawakal sekuat mungkin. Jadi teman-teman, tips dari saya, semangat terus, jangan minder, tetap harus coba. Kalau misalnya teman-teman yang masih ragu nih, aku bisa daftar nggak, aku bisa menang nggak ya, aku bisa dapat beasiswanya nggak ya, jangan pernah takut untuk gagal teman-teman, jangan pernah takut untuk gagal. Hal yang perlu diketahui adalah ketika teman-teman mendaftar, maka acceptance rate-nya akan kosong. Tapi ketika teman-teman mencoba untuk mendaftar, hasilnya akan 50-50. 50% teman-teman akan diterima, ataupun 50% teman-teman akan ditolak. Setidaknya teman-teman sudah berikhtiar selama ini. Oke, jadi teman-teman semangat terus untuk proses pendaftarannya. Let me know kalau misalnya teman-teman butuh bantuan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa reach out langsung ke Kak Anida ataupun ke Instagramnya saya. Jadi cukup sekian. Dadah, semangat terus teman-teman untuk prosesnya. Semoga membantu. Basyarullah Dileris. Terima kasih banyak Ima. Tuh teman-teman, gimana perasaannya? Kita senang banget ya denger sharing dari Kak Imat. Kak Imat nggak cuman sharing tentang gimana kehidupan di sini ataupun mungkin gimana prosesnya, tapi juga Kak Imat juga ngeberi teman-teman 100% ini benar-benar kayak ini real motivasi ya teman-teman, seperti yang tadi Kak Imat bilang.
selagi ada kesempatan untuk nyoba, kenapa kita nggak nyoba ya Kak Imat? Is that true? Betul Betul sekali. banget Kak Anida. Alhamdulillah. So, Kak Imat, apakah kita boleh ngadain mungkin sesi Q&A sebentar mungkin? Boleh banget Kak Anida. Oke, so teman-teman, untuk teman-teman yang mau ini, yang mau ngecoba, yang mau nanya, boleh banget untuk raise hand-nya untuk tanya sama Kak Imat tentang Imam Khatib ya teman-teman. Kak Vera boleh banget, silahkan. Aida bakal beri at least maksimal 5 pertanyaan insya Allah. Bismillah. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Vera. Terima kasih dari narasumber Kak Imat dan juga Kak Aninda. Uh, di sini Ana mau tanya Kak, kira-kira kalau dari menurut Kakak berdua, kalau Ana mungkin kemarin kemarin tuh telat gabung, jadi Ana kemarin belum sempat mengikuti. Jadi Ana di sini langsung bertanya yang menjadi keresahan hati Ana gitu. Jadi kemarin tuh Ana rencananya mau daftar TDV ini bidang jurusan S1 Ana itu bahasa Arab. Terus Ana mau rencana pengen daftar TDV ini S2 gitu. Kira-kira ruang lingkup yang bisa Ana bahas kalau tentang bahasa Arab di Turki itu bagusnya bagaimana ya Kak? Kalau kemarin tuh bidang Ana kayak pembelajaran ini Kak, minat Ana pembelajaran teknologi gitu yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab gitu, penggunaan media. Kalau misalnya menurut Kakak berdua itu, apakah Ana ngebahas esainya di TDV ini ngebahas tentang pembelajaran media dalam pembelajaran bahasa Arab, apakah itu make sense atau misalnya ngelantur gitu Kak? Mungkin itu Ana mau tanyakan Kak sedikit tentang keraguan Ana. Syukran kasiran Kak. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dibantu ya Kak Anida lingkupnya. Oke, teman-teman, Aida pingin teman-teman, terima kasih banyak sebelumnya Kak Vera untuk pertanyaannya. Buat teman-teman, Aida sangat-sangat membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau daftar Imam Khatib ya. Selagi ada Kak Imat di sini, kita bakal fokus ke pertanyaan tentang seputar SMA dulu. Mungkin ada mamah-mamah di sini atau misalnya kayak orang tua yang hadir di sini mau bertanya tentang Imam Khatib. Please, sekarang adalah waktunya untuk nanya karena Kak Imat gak selamanya ada di Zoom kita. Jadi sangat-sangat eksklusif sekarang teman-teman, oke? Untuk Kak Vera, tadi lebih ke ini ya, berarti untuk S2 ya, untuk jenjang master sebenarnya. Is that true? Untuk pertanyaannya? Iya Kak, benar Kak. Oke, kemarin Aida udah ngebahas Kak Vera untuk persyaratan-persyaratan S2. Sebenarnya nanti Aida minta Kak Vera tolong nonton untuk ini ya, nonton mentoring kemarin karena udah lumayan panjang Aida jelasin di sana. Jadi kalau misalnya untuk S2 di Turki, salah satu yang Anida baca di persyaratan TDV S2 itu adalah lingkup S1-nya atau departemen S1-nya. Belum itu apa ya bahasa ininya? Jurusan ya. Jurusan S1-nya itu sejalan gitu sama kayak apa hal yang berkaitan sama agama Islam. Dan menurut Aida kalau misalnya Kak Vera ada di bahasa Arab itu masih satu jalan gitu, itu masih sejalan sama beasiswa TDV. Jadi kalau misalnya Kak Vera emang mau coba untuk beasiswa ini, gak apa-apa, dicoba aja gitu. Kak Vera boleh perjelas lagi nggak tadi ininya, inti pertanyaannya? Aida masih belum. Ini Kak, kalau ruang lingkup yang mau Ana buat untuk kayak esai atau LOI-nya atau misalnya riset proposalnya itu apakah boleh atau apakah bisa nyambung kalau Ana ngebahas tentang penggunaan media pembelajaran itu dalam bahasa Arab di Turki gitu Kak. Tapi Ana belum dapet
benang merahnya tuh gimana, pembelajaran media modernnya tuh gimana gitu, Kak. Nah, Atau ada dari saran Kak justru di sini Kakak kesempatan gitu Kak untuk Vera. Ana gitu, Kak. Justru di sini kesempatannya Kak Vera untuk cari tahu kira-kira mungkin kayak mulai dari sekarang kan kita masih ada waktu ya, at least penutupan beasiswa TDV itu sekitar tanggal 28. Otomatis dalam kurun waktu sekitar 30 hari Kak Vera masih punya kesempatan untuk kayak research secara lebih mendalam. Kira-kira pembelajaran di Turki itu tuh kira-kira seperti apa sih gitu. Apakah semisal memang ada berhubungan sama jurusannya Kak Vera? Menurut Anda kayak gitu. Jadi kalau misalnya terkait ide, menurut Anida adalah gimana caranya Kak Vera itu ngehubungin apa yang udah Kak Vera pelajarin dengan hal-hal baru yang Kak Vera tuh bakal research sekarang tentang pendidikan bahasa Arab di Turki. Kayak gitu. Nah, ketika misalnya udah dapat keduanya, Kak Vera misalnya kayak lihat di jurnal-jurnal ataupun mungkin lihat di YouTube kira-kira sistem pembelajaran di Turki yang berbahasa Arab itu bakal seperti apa. Kemudian di situ pelan-pelan menurut Anda Kak Vera bisa kayak tarik benang merahnya seperti itu. Kayak ibaratnya gimana caranya kakak memikirkan hal-hal yang udah kakak pelajarin ketika waktu di Indonesia, hal-hal yang sebelumnya udah kakak pelajarin di S1 itu ternyata ini kok bisa punya benang merah untuk pembelajaran nanti di Turkinya, yang mana di sini tuh to the point-nya adalah kakak pingin menciptakan sesuatu yang baru, inovasi yang baru untuk kedua belah pihak antara Indonesia dan Turki. Mungkin Anda belum terlalu bisa maksimal untuk jawab pertanyaan Kak Vera karena ini adalah Ini adalah kayak pribadinya Kak Vera gitu. Research itu adalah sesuatu yang pribadi kan. Kakak lebih paham apa yang udah kakak pelajarin dan kakak juga harus pinter-pinter untuk cari tahu kira-kira celah apa atau kayak kesempatan apa yang bisa kakak cari nantinya di Turki kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya Kak Vera mau tanya lebih dalam tentang S2, kakak bisa banget untuk coba tanya teman-teman dari tdvurdi.id karena kayaknya Aida nggak bisa untuk ngejawab secara maksimal ya karena Anida belum terlalu paham tentang S2 Kak Vera. Itu bisa dipahami mungkin jawabannya sampai. Baik, Kak. Terima kasih banyak Kak atas Semoga informasi. memudahkan ya Kak Vera. Intinya sekarang Kak Vera jangan khawatir, sekarang udah banyak banget informasi-informasi yang bisa kakak dapetin dari internet, kemudian dari YouTube. Kakak bisa kayak mulai cari tahu gitu. Misalnya ya nanti kakak bisa lihat, nanti Anda bakal share lagi di channel WhatsApp kita. Ada ada universitas-universitas apa aja yang disediain TDV untuk S2. Di situ kakak bisa research gitu. Satu universitas kakak research kira-kira ada apa aja gitu di situ. Ada pembelajaran apa aja, sistemnya seperti apa, dan mungkin di situ kakak bakal lihat kayak dosen-dosennya misalnya mengajar tentang apa dan lain sebagainya. Nanti dengan adanya itu, informasi-informasi itu kakak bisa coba hubungkan dengan latar belakang kakak, background pembelajaran kakak yang udah kakak lakukan di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Maaf, termute Kak Vera. Gimana Kak Vera? Terima kasih Kak atas informasinya Kak. Insya Allah Ana akan lebih banyak googling lagi Kak mengenai Insya Allah. universitas yang ada di Turki. Siap. Ntar Anida share di channel WhatsApp. Insya Allah semoga Kak Vera bisa lihat ya. Insya Allah. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, sekarang buat teman-teman yang mau nanya tentang Imam Khatib, di sini ada berapa orang ya? Sebentar Anda lihat. Imam di sini ada 5 orang, ada 4 orang. Oke, dari siapa dulu kira-kira Imam? Mungkin dari Kak Sofia Iftita. Silakan Kak Sofia. Halo Kak Sofia. Halo Kak, kedengeran ya? Kedengeran suaranya. Iya, oke. Pertama kayak aku kalau misal itu tuh buat SMA kan, itu tuh nanti dia cuman berlaku satu kali. Buat daftar TDV itu cuman bisa berlaku satu jenjang atau bisa berlanjut ke S1-nya kayak gitu. Terus
kalau memang itu kan yang sekolah putrinya cuma 3, berarti untuk kuota putri sendiri lebih dikit ya daripada kuota untuk putranya kayak gitu. Sama kalau misal apa namanya anaknya anaknya masih usianya belum legal, berarti nanti ada surat consent of parent-nya juga gitu ya? Oke, terima kasih Kak Sofia atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan ya tadi. Aku bakal coba jawab satu persatu tentang kuota dari penerima untuk putri karena sekolah kan tadi kan saya bilang ada 14 sekolah dan 3 diantaranya adalah sekolah putri. Jujur saya sendiri kurang tahu ya untuk kuota penerimaan eh, untuk akhwat sendiri, tetapi yang jelas pendaftaran antar ikhwan dan juga akhwat atau laki-laki dan perempuan rasionya lebih tinggi untuk yang laki-laki, Kak. Jadi, how can I say it? Jadi, karena apa namanya? Karena pendaftar perempuan itu juga cenderung sedikit dibanding laki-laki, kuotanya juga semakin sedikit. Tapi karena kuota laki-lakinya lebih banyak ataupun pendaftar laki-lakinya lebih banyak, otomatis yang diterima di Imam Hatib laki-laki pasti juga lebih banyak gitu. Tapi untuk apa namanya? Untuk melihat contoh ya, di angkatan saya sendiri itu perempuannya ada 5 orang di antara 21 orang. Jadi 16 laki-laki, 5 orang perempuan. Dan di angkatan-angkatan seterusnya di TDV Award di 2023, 2024, 2025 juga cenderung per tahunnya dari Indonesia sekitar mengirim 5 sampai 4 perempuan gitu sih. Karena emang pendaftarnya di perempuan lebih sedikit, jadi yang diterima juga otomatis nggak jauh lebih sedikit juga dibandingkan dengan yang perempuan. Lalu tadi yang ketiga pertanyaannya tentang izin orang tua ya Kak ya. Halo Kak Sofia? Iya, Kak, benar. Ya, jadi nanti ketika Kak Sofia dan teman-teman lainnya udah dinyatakan diterima di beasiswa TDV ini, teman-teman bakal ada beberapa hal yang harus diurus seperti contohnya membuat paspor, lalu mengurus visa, mengurus apostille dan lain sebagainya. Dan salah satunya kita harus menyertakan yang namanya surat izin dari orang tua. Jadi untuk teman-teman yang emang karena otomatis teman-teman yang SMA belum berusia 17 tahun ke atas ya, masih sekitar umur 15-16 tahun, teman-teman perlu menyertakan surat izin dari orang tua dalam bahasa Inggris seperti itu. Kalau saran saya tidak perlu pakai penerjemah tersumpah, cukup teman-teman menulis pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu bisa ditranslatekan langsung melalui Google Translate ataupun DeepL dan lain sebagainya. Teknologi sekarang sudah berkembang ya. Jadi teman-teman bisa langsung nulis menggunakan bahasa Inggris tanpa menggunakan penerjemah tersumpah. Lalu tadi kayaknya ada satu pertanyaan lagi di awal Kak Sofia. Saya jadi lupa. Yang ini, yang kalau misal dari TDV itu dia misal ambil SMA-nya, dia cuma berlaku 1 jenjang, tidak bisa dilanjutkan jenjang berikutnya, atau malah justru ada kuota khusus kayak gitu. Oke, I see. Jadi misalnya nanti Kak Sofia udah diterima di beasiswa SMA Imam Hatib, lalu Kak Sofia mungkin aku pengen nge-clearin ya. Jadi Kak Sofia diterima di Imam Hatib, pertanyaannya adalah apakah bisa melanjutkan jenjang universitas di Turki? Seperti itu Kak Sofia? Iya, iya, apa namanya kayak preferensinya buat lanjut ke Turki itu apakah harus dengan agama juga kayak gitu juga sih. Oke, jadi teman-teman semuanya, informasi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, kabar baiknya adalah ketika kita lulus dari SMA nanti, begitu kita lulus dari SMA Imam Hatib, dari pihak Diyanet Vakfı, Turki Diyanet Vakfı, tidak ada peraturan terikat mengenai di mana kita harus mendaftar untuk universitas. Justru ketika teman-teman mendaftar melalui
Imam Khatib dan juga pernah sekolah Imam Khatib di Turki, itu akan menjadi benefit khusus bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Turki. Kebetulan kan di Turki ada dua jenjang, ada dua jenis jenis beasiswa ya, ada TDV dan juga YTB. Untuk beasiswa TDV sendiri di jenjang S1, ketika teman-teman udah lulus nanti, lulus SMA dan ingin melanjutkan jenjang S1, itu justru malah langsung akan diberikan kuota gitu. TDV dengan akan sangat senang mengambil kita sebagai graduations dari sekolah Imam Khatib sebagai salah satu awardee di S1-nya mereka. Jadi mungkin akan ada beberapa hal yang perlu dilakukan, tapi itu hanya untuk formalitas saja, percayalah. Dan karena beberapa angkatan-angkatan sebelumnya dari kakak kelas sudah ada yang pernah kayak gitu. Mereka lulus dari Imam Khatib, lalu melanjutkan di jenjang S1 dengan TDV juga di jurusan teologi keagamaan. Dan untuk YTB sendiri, kalau misalnya teman-teman pengen daftar di universitas di Turki, tapi menggunakan tidak berfokus pada teologi keagamaan, bisa banget teman-teman. YTB memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki kuota yang lebih besar untuk graduations dari jenjang SMA Imam Khatib tersebut. Jadi ada kuota tersendiri. Seperti itu. Semoga membantu Kak Sofia. Oh iya Kak, tambahan. Berarti kalau misal dari SMA-nya Imam Khatib kalau lanjut ke S1-nya nggak di cover bahasa lagi nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa langsung lanjut langsung pada tahun pertama teman-teman bisa langsung ikut pembelajaran di universitas seperti itu. Terima kasih Kak. Sama Kak Sofia, senang untuk membantu. Mungkin lanjut kita ke Rifa Isi Azizan. Silahkan Kak Rifa. Assalamualaikum Kak Nida, Kak Imat. Waalaikumsalam Kak Rifa. Aku mau nanya dikit aja. Jadi bisa jelasin nggak sih kayak sistem asrama sama peraturan buat siswa internasional gitu? Terus ada special support gitu nggak sih buat siswa dari Indonesia? And kayak gimana sih daily activity mereka kayak sekolah, ibadah, sama ekstrakurikuler? Dan ini nih, biar kan aku kan confident nih kalau buat wawancara atau apa, tapi kayak pasti ada pas H-1 atau pas di hari hanya itu gugup. Jadi bisa nggak sih kayak share tips and triknya juga, kayak misalnya cara jawab pertanyaan tricky atau cara tampil confident, terus kayak ngatur nafas atau hal-hal kecil gitu lah yang bikin interview kita tuh lebih lancar gitu. Kasih. Oke, what a great questions Kak Rifa. Mungkin aku coba jawab mengenai peraturan asrama dulu ya. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan diterima di beasiswa TDV Imam Khatib ini, teman-teman nanti bakal tinggal di asrama sekolah. Kayak misalnya di Bursa ini, antara sekolah dan juga asrama itu sudah digabung menjadi satu. Asramanya sendiri biasanya, how to explain it? Oke, mungkin aku kasih gambaran sedikit aja ya tentang asrama. Jadi di asramanya nanti kita bakal berbeda dari pondok pesantren ya. Kalau misalnya pondok pesantren kan kita tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa alat elektronik, tidak boleh keluar dan lain sebagainya. Justru ketika di Imam Khatib ini, asrama Imam Khatib bisa dibilang bebas. Teman-teman bisa membawa HP sehingga teman-teman kalau misalnya mau komunikasi dengan orang tua sangat mudah dan itu teman-teman bisa menggunakan HP free 24 hours, lalu gadget, jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar juga bisa lewat laptop dan lain sebagainya. Dan karena sistem asramanya ini digabung ya dari siswa internasional dan juga siswa-siswa Turki. Oh ya, FYI, sekolah Imam Khatib ini dicampur antara siswa Turki dan juga siswa internasional. Salah satu sistem yang emang saya rasa saya sangat membantu dalam proses adaptasi bahasa maupun lingkungan adalah di mana mereka tidak membeda-bedakan antara siswa internasional dan juga siswa Turki. Justru mereka ingin menggabungkan. Misalnya satu kamar itu ada 6 orang. Di 6 orang itu environmentalnya is very diverse, guys. Kayak bakal bermacam-macam. Di situ ada orang Turki, ada orang Afrika, dari Eropa, dan lain sebagainya. Itu bakal digabung menjadi satu. Mau itu kelas 12, kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi satu. Dan justru dari sistem seperti ini adalah akan sangat jarang muncul yang namanya senioritas. Di sini asrama tidak ada senioritas sama sekali.
everyone is equal, you know. Kayak semua orang di sini adalah sama. Tidak, mungkin kalau misalnya di pondok pesantren kita sering melihat yang namanya senioritas dan sebagainya, tapi di sini tidak. Tidak ada yang namanya senioritas, bullying-bullying tidak ada. Kita emang amajnya atau visions dari salah satu tujuan kenapa dibentuk dari apa namanya? digabung seluruh siswanya itu emang untuk adaptasinya lebih baik, apalagi untuk membantu kita dalam proses pembelajaran bahasa Turki seperti itu. Dan untuk daily life-nya sebenarnya kita mulainya ini it depends on the school ya. Ada beberapa school yang mulai pembelajaran jam 9, ada yang beberapa sekolah yang mulai pembelajaran di jam 7 dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di Bursa sendiri kita mulai breakfast itu jam 7.30, lalu jam 9 kita sekolah sampai jam 4.20, lalu kita ada jam kosong, kita bisa ke market ataupun jalan-jalan sejenak kayak mau keluar, mau cari udara dan lain sebagainya. Setelah itu ada yang namanya belajar malam. Belajar malam diwajibkan untuk seluruh siswa selama 2 jam setiap malam untuk ya kalau misalnya if we have like a task, kita punya homework dan lain sebagainya, kita bisa belajar di jam malam tersebut. Lalu ada peraturan seperti apa namanya? Biasanya setiap asrama itu pasti ada peraturan untuk terakhir masuk ya, ada yoklama malam atau absen malam dan seterusnya seperti itu terus sih Kak. Dan untuk pertanyaan ketiga, tips and tricky how to confident in interview. Sebenarnya untuk interview sendiri ya teman-teman, saya bisa bilang bahwa kemampuan bahasa Inggris orang-orang Turki itu bisa dibilang setara dengan kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika nanti teman-teman bahasa Inggrisnya kurang bagus ataupun yang lain sebagainya, karena orang-orang Turki sendiri juga bahasa Inggrisnya tidak jauh lebih baik daripada kita gitu. We have an accent, Indonesian accent yang mungkin cukup mumpuni gitu, lebih baik daripada orang-orang Indonesia, lebih baik daripada orang-orang Turki sendiri. Gimana cara untuk confident? Adalah pertama pasti perlu yang namanya persiapan sebaik mungkin. Tips dari saya adalah untuk mempersiapkan sebaik mungkin, sedini mungkin, bahkan ketika kita diberikan dipanggil untuk wawancara. Kita mungkin bisa mock test interview dan lain sebagainya, itu bisa banget untuk bisa dipersiapkan sedari awal. Kedua, mungkin kita perlu satu hal yang membantu aku supaya confident adalah at the end of the day kita semua adalah manusia dan kita juga harus membayangkan bahwa interview juga adalah manusia biasa gitu. Tidak perlu takut kayak wah kayaknya interviewersnya kayak serem dan lain sebagainya. No guys, jadi interviewer semua ini adalah orang-orang biasa juga gitu. Jadi dengan pemikiran seperti itu, alhamdulillah saat itu bisa membantu banget untuk mengikuti wawancara dengan sangat confident. Mungkin kalau misalnya Kak Anida have another tips for interview bisa disampaikan juga. Okay, thank you so much Imad for the answer. That's so wonderful and actually it's very very lengkap, you know. So tadi untuk pertanyaan Kak Rifa, the first question, I juga mau nambahin, I juga setuju sama Imad sih. Tadi Imad bilang kalau misalnya sistem mencampur kayak like one room itu langsung kayak bersama mix with another nation itu benar-benar menurut aku efektif sebenarnya. Tapi itu depend on person juga ya Imad ya, karena banyak orang Indonesia yang nggak tahan gitu sama orang-orang luar. Kalau aku dari tahun pertama aku langsung sama teman-teman dari Europe, jadi kayak tahun pertama kamar aku itu berenam. Aku 4 Prancis, 1 Amerika, sama aku sendiri orang Indo. Tahun kedua 3 juga kayak gitu. Tahun sekarang aku berempat, 2 Prancis, 1 Jerman, sama aku Indo. Jadi kayak di dalam kamar itu ya kita mix old language gitu. Makanya aku kadang suka lupa bahasa Indo gitu loh Imat, karena bahasa Indonesia cuma dipakai ketika kayak ngobrol atau misalnya sharing di Instagram dan lain sebagainya. Cuman kalau di kamar tuh gitu teman-teman, jadi kayak teman-teman aku pakai bahasa Prancis, pakai Jerman, aku bicara ke mereka kadang pakai mix Arabic sama Turkish juga, kadang bahasa Inggris juga. Jadi kayak kita multi language gitu dalam setiap hari kehidupan. It's so fun. Dan juga yang serunya tadi yang kata Imat teman-teman, di sini itu kita nggak punya sistem yang namanya kayak senioritas ya Imat ya. Betul banget.
Itu something yang red flag banget sih di Indo, kayak I hate that. I paling gak Me too, me suka too. sistem senioritas di Indo, teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman, ketika teman-teman di sini itu teman-teman bakal benar-benar kayak jadi manusia yang baru. Insya Allah kalian bakal lihat dunia itu lebih luas. Kalian juga bakal belajar lebih deep tentang menghargai ya Imat, dan juga kayak kalian jadi sadar bahwasanya kita tuh semua datang ke sini tuh buat menuntut ilmu gitu. Nggak ada yang jauh lebih mulia, nggak ada juga yang jauh lebih tertinggal ataupun tertindas, tuh enggak. Semuanya sama-sama gitu. Kita ke sini untuk sama-sama menuntut ilmu, untuk sama-sama prepare ourselves jadi orang yang jauh lebih baik. That's the point. Terus juga seperti tadi yang kata Kak Imat, teman-teman, kalau tentang interview, bener banget, pada akhirnya interviewer juga cuman manusia. Dan aku suka banget poin ketika Kak Imat bilang kalau misalnya ketika interview kalian itu bisa santai, maksudnya kalian bisa kayak have fun, bawa bawa itu tuh jadi ceria, itu bakal jadi nilai plus juga gitu. Karena Ainda tuh selalu bilang ke teman-teman, ketika kalian interview, kalian itu lagi, itu tuh kayak sebuah blessing atau nikmat gitu loh teman-teman. Karena bayangin nih, orang dari Turki jauh-jauh datang ke Indo cuman mau ngobrol sama kalian gitu, apa yang kalian takutin gitu. Dan mereka penasaran kalian itu punya pengetahuan tentang apa aja ya, kalian itu punya kayak misalnya skill apa aja, ataupun mungkin kalian itu progres belajar bahasanya tuh apa, cita-cita kalian apa. Oh my god, orang sepenting itu dari Turki 18 jam jauh-jauh ibaratnya datang ke Indo cuma mau bertemu kalian, dan kalian malah ketakutan dan menyia-nyiakan kesempatan itu, like what gitu. Jadi kayak seperti Kak Imat bilang teman-teman, 100% bawa santai dan bawa ini tuh sebagai pengalaman yang seru. Terima kasih Kak Imat juga. Thank you Kak Rifa untuk pertanyaannya. Dan sekarang siapa lagi Kak Imat? Ada 3 orang lagi penanya. Kak Emi Muhaimin mungkin? Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Emi. Makasih atas waktunya kakak-kakak. Ini pertanyaan pertanyaan pertama, Kak. Kalau surat rekomendasi dari sekolah itu dikasih dalam bahasa Indonesia, kita harus terjemahinnya di penerjemah tersumpah atau kita bisa terjemahin sendiri? Oke. Maksudnya kita sendiri gitu yang terjemahin gitu. Terus yang kedua, Kak Emi, kalau di bentar. Surat rekomendasi nanti akan Anida bahas setelah ini, oke? oke, makasih. Ada pertanyaan lagi Terus yang lebih ke ya, Imam Khatib? terus yang kedua, kalau di Imam Khatib itu ada penjurusan nggak kayak SMA di Indo kan? Kalau di Indo kan ada IPA IPS. Terus kalau sistem di Imam Khatib itu ada penjurusan atau tidak? Terus kalau misalnya nggak ada penjurusannya itu kapan? Terus kalau misalnya nggak ada, berarti apakah kita belajar kayak mix semua social dan science juga atau gimana? Terus, tadi kuota udah. Kayaknya itu aja deh, Kak. Oke. Makasih Kak Emi atas pertanyaannya. Jadi aku mungkin akan brief sedikit ya tentang kurikulum di Turki, especially untuk kurikulum lise, Imam Hatip Lisesi. Kalau misalnya di Bursa sendiri, kita ada 3 kurikulum. Jadi kayak, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya di Turki ada 3 macam SMA di Turki ya. SMK, SMA, dan juga MAN. Kalau misalnya Imam Hatip bisa dibilang MAN sih. Dan di sekolah Imam Hatip ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelas internasional, yang kedua yaitu kelas hafiz, yang ketiga kelas IPA dan IPS. Nah, nanti untuk yang kelas hafiz dan juga kelas IPA IPS ini difokuskan hanya untuk siswa-siswa dari Turki saja. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah diterima dalam beasiswa TDV ini, teman-teman bakal masuk di kelas internasional yang dimana kelas tersebut cuma berisi orang-orang internasional saja, tanpa orang-orang Turki. Seperti itu. Dan perlu digarisbawahi kalau misalnya kelas-kelas ini kita bakal menggunakan
bahasa Turki full. Even though nama sekolahnya adalah international school, kita akan pakai bahasa Turki 24 jam melalui KBM dan lain sebagainya, kita tetap akan menggunakan bahasa Turki ya teman-teman. Lalu kalau misalnya ada penjurusan, ada. Jadi di sini juga ada penjurusan dari kelas dari kelas internasional akan dibagi lagi penjurusannya. Ketika kelas 9 dan kelas 10, kita akan mengeksplorasi semua macam pendidikan seperti IPS, ada IPA, kimia, biologi, ada sosiologi, ada psikologi, ada filsafat, dan lain sebagainya. Di kelas 9 dan kelas 10, itu kita dalami bersama. Lalu nanti ketika di akhir kelas 10, dari guru BK bakal datang ke kita, memberikan mentoring, kita bisa bilang mentoring, kira-kira kita bakal penjurusannya di mana. Kita bisa pilih antara IPA maupun IPS. Jadi nanti sebelum naik ke kelas 11, kayak kita bakal ngasih decide, kita bakal menentukan jurusan yang kita inginkan antara IPA atau IPS, dan nanti kelas 11 kita bakal masuk di kelas yang kita inginkan tersebut. Untuk IPA tentunya nanti kita tidak akan mempelajari tentang ekonomi, sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain sebagainya. Kita tidak akan menemuinya, tapi untuk di kelas IPS, kita nggak akan menemukan yang namanya fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Kak, untuk untuk penjurusan di sekolah Imam Hatip, seperti itu. Kak, tadi kan berarti kalau yang untuk anak-anak dari internasional itu kelasnya kelas khusus ya, kelas internasional. Betul. Berarti Kelasnya nggak ada siswa Turkinya. tidak. Jadi, walaupun di sekolah Imam Hatip itu lebih banyak dominasi orang-orang Turkinya, kita juga tetap akan dipisah melalui antara orang Turki dan juga orang internasional. Kenapa? Karena pertama, kemampuan berbahasa kita pasti berbeda. Di kelas internasional akan lebih ditekankan lagi tentang kayak bagaimana kita bisa mempelajari bahasa Turki lebih dalam dan lain sebagainya. Itu pasti dibedakan antara kurikulum untuk anak-anak internasional dan juga anak-anak Turki, seperti itu. Oh gitu, berarti mungkin hanya asramanya saja yang dicampur ya? Ya, asramanya dicampur. Tetapi kalau misalnya di waktu istirahat juga kita masih tetap bisa berbaur, Ibu. Kayak misalnya ada lomba-lomba, kayak misalnya Imat sering ikut lomba-lomba gitu, itu sering banget timnya juga sama orang-orang Turki. Kalau misalnya lagi di kantin juga sering ngobrol sama orang-orang Turki. Jadi walaupun dipisah kelasnya, tetap ada yang namanya connections between international student dan juga Turkish student. Seperti itu. Oh gitu, berarti nggak ada kayak separation yang area internasional atau apa, tapi tetap masih ada mix-nya kan, bisa Betul. berbaur gitu ya. Betul Oke, banget, baik. betul banget. Makasih banyak Kak penjelasannya Kak. Terima kasih Sudah banyak cukup juga jelas. Kak Emi. Oke, sekarang Kak Alfridha Rafif. Silahkan Kak Rafif. Halo Kak Rafif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak Imat, Kak Anida. Tadi kan sebelumnya Kak Imat bilang kalau kita nggak masalah kalau belum menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Terus karena nanti ada pembelajaran bahasa Turki setahun sebelum pembelajaran dimulai. Dan terus Kak, yang ditanyakan adalah bahasa pengantar apa yang digunakan saat kita belajar bahasa Turki nanti. Secara kan kita internasional, nggak cuma Indonesia, nggak cuma ini kan banyak negara lain. Kayak bagaimana untuk kita bisa memahami bahasa Turki itu dengan bahasa apa kira-kira? Begitu Kak, Yamat. Cukup. Wow, it's a very interesting question. Thank you very much Kak Rafif atas pertanyaannya. Jadi mungkin aku bilang dulu ya teman-teman, pengalaman aku melalui wawancara yang menggunakan 90% bahasa Indonesia. Sekali lagi teman-teman jangan pernah minder karena teman-teman tidak mempunyai pengalaman bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Justru saya belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab ketika selama 4 tahun belajar di sini juga melalui teman-teman yang bisa bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa teman-teman, seperti misalnya saya ada satu angkatan dengan orang Vietnam. Sebelum dia datang ke Turki, dia tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, Arab, maupun
Turki sama sekali. Jadi mungkin bisa teman-teman bayangkan ya gimana dia posisinya ketika datang ke Turki, walaupun it's a little bit challenging, tapi sekarang dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Turki selama 4 tahun tersebut. Jadi it's okay kalau misalnya teman-teman di tahap wawancara nanti tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab yang baik. Kalau misalnya teman-teman masih kayak justru kalau misalnya teman-teman agak ada kekurangan, tonjolkan di sisi lainnya. Mungkin teman-teman bisa menonjolkan di sisi how you kayak bagaimana cara kita menulis personal statement yang kuat, recommendation letter yang kuat, ataupun teman-teman bisa memberikan sertifikat-sertifikat lomba dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dikuatkan di bagian CV-nya tersebut gitu. Dan untuk pertanyaan gimana pengantarnya selama belajaran bahasa Turki, sebenarnya how to explain it ya, kayak agak susah juga mengexplainnya sebenarnya. Kalau misalnya pengalaman saya pribadi, guru bahasa Turki ini mereka punya pengalaman bahasa Inggris yang dibilang mumpuni juga tidak, tapi at least mereka punya basic bahasa Inggris yang baik. Jadi selama kita datang, misalnya kita selama datang, mereka bakal mulai dulu dari halo, merhaba, nasılsın. Jadi beneran mereka menjelaskannya perkata per kata, walaupun ada language barrier antara guru dan juga student, guru ini nggak tahu gimana caranya bisa menjelaskan hingga kita paham. Contohnya, mereka mau jelasin tentang burung bahasa Turkinya yaitu kush. Mereka bakal mengeragain dengan sekuat tenaga, teman-teman. Kush, öğretmen, teacher, kayak gitu. Jadi bisa dibilang setengah-setengah bahasa Arab, setengah-setengah bahasa Inggris, ataupun pakai bahasa isyarat untuk pembelajarannya. Dan dari situ justru karena gurunya mungkin tidak terlalu mumpuni dalam bahasa Inggris, akhirnya siswa-siswanya mau nggak mau kayak butuh tekad yang kuat untuk bisa melafalkan bahasa Turki sedini mungkin. Dan dari situ alhamdulillah di tahun keempat ini tidak ada siswa yang tidak lancar bahasa Turki. Seperti itu sih Kak. Semoga pertanyaannya membantu ya, walaupun sepertinya agak susah untuk dipahami. No, Semoga membantu Kak Ram. it's totally good, Imad. We totally understand. Aku mau tanya dulu, Kak Alfreda mau daftar jenjang apa? Sebenarnya kalau saya pribadi, saya mau daftar S1, Kak. Cuma saudara saya ada yang tertarik untuk Imam Hatib, jadi saya juga ikut mencari informasi tentang Imam Hatib. Iya. Terus karena kami berdua insya Allah memiliki hafalan Al-Quran yang cukup banyak, pertanyaan selanjutnya maksudnya, ini kan nanti ada tes Al-Quran, tes hafalan gitu ya, apa itu tiap per juznya itu harus dites atau cuma beberapa soal aja, Kak? It's depend. Kalau Itu tergantung. Ya kan, Kak Imad? Tergantung sama iya betul. Kalau orangnya. iya, jadi nanti biasanya kayak mereka cuma ngasih sambung ayat cuma 3 sampai 5 soal aja. Jadi nggak harus yang panjang 1 halaman, 2 halaman, 3 lembar dan lain sebagainya, nggak. Jadi nanti mereka bakal ngasih ayat lalu kita mencoba untuk menyambungkannya gitu. Just like that. Oke, I Baik, juga Kak. Terima kasih. menambahkan untuk Kak Alfreda tadi, kalau misalnya mungkin sistem di Imam Hatib seperti itu kan, misalnya kayak guru yang ngajarin bahasa Turki mungkin mereka ada little bit background in English, tapi kalau misalnya guru Anida waktu Tomer itu how can I say Mat, Tomer? Sekolah bahasa Turki ya? Iya, sekolah bahasa. Ya, sekolah bahasa kita itu 100% we use English, no English. Kita use Turkish gitu. Kita 100% kita menggunakan bahasa Turki, Kak. Jadi, kita nggak saling paham gitu. Jadi, dan itu something yang normal gitu. Jadi, kita ada beberapa kayak jenjang gitu kan. Pertama A1, A2, B1, B2. Ketika A1, anak-anak datang, kita datang, itu rata-rata kita nggak saling paham sama sekali gitu. Jadi, bahasa itu sebenarnya itu seiring berjalannya waktu dan juga kebiasaan ya, Imat ya. Kalau yang kita ngelihatnya ya, kita menyaksikan dan kita merasakan sendiri gitu, karena kita ngomong bahasa Indonesia guru kita nggak paham, tapi kita mau ngomong bahasa Turki nggak saling paham gitu. Jadi kayak biasanya kalau tahun-tahun awal tuh biasanya pakai isyarat gitu, isyarat sambil kayak kita memahami bahasa Turki itu apa. Jadi kayak bayi lagi gitu sih Kak Frida. It's time by time sebenarnya untuk belajar bahasa. Iya, betul banget.
Berarti nggak masalah ya Kak, berarti nggak ada yang diharuskan untuk belajar bahasa apa untuk pengantarnya itu. Oh, bahasa pasti bahasa Turki sih. Gimana? Maksudnya buat bahasa pengantar biar kita di kelas bahasa Turki tadi itu biar kita paham bahasa Turkinya itu berarti tidak diharuskan dengan bahasa Inggris atau bahasa apa gitu secara kan ini internasional. Nah, bahasa jiwa. Bahasa jiwa. Betul banget sih, bahasa jiwa. Ya, oke Imat, sepertinya sudah Baik Kak, terima kasih itu aja yang dikhawatirkan dari kemarin-kemarin. Alhamdulillah udah terjawab, semoga ya buat Kak Alfreda. So guys, alhamdulillah. Oh, ini ada satu kali lagi kayaknya Kak Kamila, Kak Imat. Kak, sorry mau tanya, tapi jaringanku kurang stabil. Jadi gini, aku udah kelas 1 SMA, menurut Kak Imat, sendiri usia yang cocok buat masuk ke Imam Hatib kira-kira berapa ya? Apakah seusia aku udah telat? Makasih. Oke. Untuk Kak Kamila Ziana ya, aku mau coba jawab sedikit. Jadi, kebetulan di bursa dan juga di angkatanku, kebetulan juga ada ada temen yang kebetulan sekarang sudah di kelas 1 SMA. Enggak kayak gitu. Jadi, temanku ini sudah lulus SMP, lalu udah di kelas 2 SMA juga, tetapi dia masih coba daftar di beasiswa TDV dan sekarang dia sudah di Imam Hatib. Jadi boleh banget walaupun Kak Kamila udah SMA, tetap masih bisa untuk mendaftarkan diri di program Imam Hatib ini karena nggak cuma 1-2 orang aja jujur. Aku udah sempat nemu juga teman-teman yang di orang Indonesia Awardee. Mereka ini sudah di kelas 2 SMA, di kelas 1 SMA, tetapi mereka masih pengen coba buat daftar dan akhirnya keterima dan mau nggak mau harus ngulang dari kelas 9 lagi, but it's okay. Dari pihak TDV pun akan tetap memaklumi dan akan menerima. Bahkan ada beberapa orang juga yang belum lulus SMP, seperti misalnya sekarang Kak Kamila kelas 8, Kak Kamila mendaftar ke beasiswa Imam Hatib dan akhirnya keterima. Itu juga ada beberapa teman Indonesia yang seperti itu. Karena kenapa pihak TDV ini menerima? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di Turki sendiri kan pakai sistemnya 4-4-4 ya. Jadi ketika patokan di Turki itu lulus SMP kelas 8. Tapi kalau misalnya patokan di Indonesia, lulus SMP-nya kelas 9. Jadi it's okay kalau misalnya walaupun kakak-kakak ini pada belum lulus SMP, masih kelas 8 dan mau mencoba di awal, it's okay. Kalian masih bisa untuk mendaftar dan ada beberapa TDV awardee yang sudah melakukan hal yang sama seperti itu. Semoga membantu Kak Kamila. Imat, tapi it's also depend on ini kan, umur kayaknya. Iya, tetap tergantung dengan umurnya. Kalau nggak salah, I lupa di apa namanya, di website itu ada kalau misalnya untuk Imam Hatib, pokoknya born after 2010 10 kalau nggak salah. ya tahun ini. 2010 ya. Iya, itu Lahir setelah 2010. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Kak Imat, thank you so much for everything untuk berbagi ilmunya, untuk berbagi pengalamannya ke kita-kita semua, teman-teman. Please doain Kak Imat tahun ini, insya Allah Kak Imat bakal lulus, bakal bakal mengejar cita-citanya yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Kita doain selalu. Tadi teman-teman jangan lupa ilmu-ilmu yang udah Kak Imat sharing ke kita semua. Semoga insya Allah ilmu yang udah Kak Imat sharing ke teman-teman semua itu jadi amal jariah tersendiri untuk Kak Imat, teman-teman, yang gak bakal hilang di telan zaman insya Allah. So, teman-teman boleh ucapin terima kasih dulu ke Kak Imat semua. Kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Imat. Terima kasih Kak Imat. Terima kasih Kak Imat. Mungkin kita boleh foto dulu ya sebelum Kak Imat left sebentar. Is okay? Mantap. Ya. Foto. Oke, kita mau ayo teman-teman, kita kemarin tuh ada lupa kita sesi foto bareng Kak Alvan. So, sekarang ini jadi
jadi memori teman-teman bareng Kak Imat semua. One day kalau misalnya kalian kesini ketemu Kak Imat, kalian bisa bilang, Kak Imat aku salah satu orang yang pernah hadir di mentornya Kak Imat. Ada yang mau Say hi ya guys. Iya, ada yang mau on cam lagi kira-kira? Ayo mainnya di camp. Di sini nih. Wow, ini fans Kak Imat semua nih Kak Imat. Oh, Gila-gila kok. Udah siap? Oke. Kayaknya cuma satu ini. tuh, cukup. Oke, udah. Satu, Buka ya, sorry. dua, tiga. Siap semua? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak semua. Kita ucapkan terima kasih banyak Kak Imat. Imat, thank you so much for today. Terima Terima kasih kasih Kak Uli juga Iman. Kak yang bisa memberikan ilmu-ilmunya. Semangat terus untuk teman-temannya dalam proses pendaftarannya ya. Good luck. Semoga tahun depan bisa lihat teman-teman semua di Turki. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu kabar baiknya teman-teman. Ya Allah, amin. Thank you Imat. Thank you, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Oke teman-teman, Kak Imat mungkin akan wait, ada apa ini? Kak Ainaya, mungkin Kak Imat bakal left karena bakal ini punya kesibukan lain. So insyaallah semoga. What is that guys? Apa ini? Is it from me? Oke. Alhamdulillah tadi kita udah ngobrol banyak hal sama Kak Imat. Insya Allah teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih dalam terkait Imam Khatib, teman-teman bisa banget untuk tanya Kak Imat ke Instagramnya Kak Imat tadi ya, insya Allah. Dan sekarang Anida bakal ngebahas juga teman-teman salah satu hal yang lumayan penting juga, insya Allah. Wait, sebentar.